do that, I'm gonna break you up into... Alright, get the fuck out the way! The Iceman misses! We house only murderers. And we don't want any incidents that might end what we're doing. Halo everybody in the house in the sky, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jul. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh mantan guru olahraga saya, yaitu Om Wesley Snipes. Film ini berjudul Undisputed, dirilis pada tahun 2002. Dan bagi kalian yang memiliki adrenalin serta mental yang kuat sebagai seorang petarung, pasti sudah pernah menonton film ini. Karena alah banyak bacot gak suka, tanpa perlu berlama-lama langsung saja keraskan volume, ajak teman kalian, dan kita mulai saja alur filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah penjara bernama Sweetwater, di mana di sana rutin diadakan pertandingan tinju selama 6 bulan sekali dan mendapatkan izin resmi dari beberapa pihak terkait. Dan kisah akan dimulai dengan seorang juara tinju dunia kelas berat bernama George Chambers atau lebih dikenal dengan julukan Iceman, ini orangnya. Di mana beliau terjerat suatu kasus yang menyebabkan dipenjara dan harus siap-siap kehilangan popularitasnya. Bukan tanpa sebab, Iceman merupakan sosok yang arogan, star syndrome, dan cenderung melakukan kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalahnya. Kita langsung diperlihatkan sikap dari Iceman yang seperti saya bilang barusan, bahwa dimanapun Iceman berada, dia selalu merasa dirinya bintang yang wajib diperlakukan khusus dan serba mendapatkan privilege yang berbeda dengan tahanan lain. Tak lama datanglah seorang pria tua bernama Ripstein, di mana beliau merupakan orang yang sangat penting di penjara tersebut. Karena beliaulah yang mengatur semua pertandingan di penjara termasuk peraturan yang beliau buat sendiri. Tak seperti yang lain, Ripstein justru nampak mengolok-olok Iceman bahwa mungkin di luar sana dia adalah sang juara. Tetapi di penjara ini mereka memiliki juara yang sesungguhnya yang bernama Monroe. Monroe sendiri sudah 10 tahun mendapatkan gelar juara dan belum pernah kalah atau jatuh sekalipun. Karena dia merupakan sosok yang tenang, santai, sopan, dan berdikari. Dan jika kita melihat film lainnya tentang tema penjara, di mana sang karakter utama yang baru masuk penjara akan sangat ketakutan dan terintimidasi dengan suasana baru di penjara, nah hal itu ternyata tidak berlaku bagi sang juara, yaitu Iceman. Karena hari pertama dia berbaur, Iceman langsung melemparkan piringnya dengan seenak jidat dan nampak tidak peduli dengan keadaan sekitar. Iceman pun meminta teman satu selnya untuk menunjukkan yang mana Monroe. Lalu dengan sombongnya Iceman berjalan menghampiri Monroe, kemudian mengejeknya dan menampakkan wajahnya. Monroe pun dalam hati berkata, bocah prik. Karena kejadian tersebut, Iceman pun dipanggil oleh kepala penjara. Dan karena dia adalah seorang selebriti yang sedang naik daun, kepala penjara pun tidak bisa berbuat banyak. Karena jika terjadi sesuatu dengan Iceman, maka hal itu akan menjadi berita besar di media. Saat berada di lapangan ada seorang pria kecil bernama Redback, di mana dia terkesan tidak menyukai Iceman karena Redback sendiri merupakan semacam asisten atau manajer yang selalu menemani Monroe saat bertanding. Tak enak hati, Iceman pun menghampirinya dan bertanya, apakah Redback sering memukul orang? Redback pun menjawab, tidak terlalu sering. Iceman pun berkata, aku tahu kamu tidak menyukaiku, man. Apa kau mau memukulku? Come on, man, come on, come on. Tak ingin melewatkan kesempatan itu, Redback pun akhirnya memukulnya. Tapi kenyataannya, Iceman hanya sedang mempermainkannya. Karena tiba-tiba, Monroe sendiri lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di selnya dan hobi merangkai sebuah tusuk gigi untuk dijadikan kerajinan tangan yang sangat kreatif. Sementara itu saat Iceman sedang sendirian, dia pun didatangi oleh seorang wanita cantik jadi-jadian yang dikirim oleh sebuah geng berbahaya di penjara dan diminta untuk bergabung dengan mereka. Namun hasilnya justru geng tersebut malah diajar habis-habisan oleh Iceman sendirian. Sendirian loh.
Singkat cerita, saat laga pertandingan akan segera digelar kembali, Ripstein pun meminta Monroe untuk bertanding dengan Iceman. Dan setelah berunding mengenai hadiah yang akan didapatkan, Monroe pun menerima kesepakatan tersebut. Iceman sendiri ditawari untuk bertarung dengan imbalan dirinya bisa bebas bersyarat karena Ripstein memiliki beberapa kenalan dari orang dalam pemerintahan yang membuatnya bisa kembali bebas. Tak ingin membuang waktu, Iceman pun langsung berlatih untuk pertandingan nanti. Hingga suatu momen mereka berdua pun dipertemukan lagi saat mandi bareng. Tetapi mereka mampu menahan emosi sampai hari pertandingan tiba. Saat makan siang terjadi hal mengejutkan di mana seluruh napi mendukung Monroe dan bekerja sama untuk melemahkan mental Iceman. Tapi lagi-lagi itu tidak berlaku padanya karena justru dia malah nampak berjoget dan tersenyum. Suatu malam saat Monroe sedang main kartu Uno bersama rekannya, datanglah si mamang gangster untuk mendukung Monroe memenangkan pertandingannya, di mana mereka berencana untuk menaruh obat mencret di minuman Iceman, agar saat pertandingan dirinya tidak bisa fokus bertanding. Namun sebagai pria jantan yang beretika, penuh komitmen dan menjunjung tinggi rasa sosial dan budaya ekonomi negara, Monroe tidak akan pernah melakukan tindakan tak terpuji seperti itu. Dan jika mereka benar-benar melakukannya, Monroe tidak akan segan-segan mematahkan leher mereka. Ngeri juga bro. Singkat cerita, esok pun tiba. Mereka semua pun berkumpul dan sebelum pertandingan dimulai, dengan kompaknya mereka semua menyanyikan lagu Himne Pramuka. Loh, selesai dengan itu Monroe dan Iceman pun memasuki arena. Tibalah saatnya mereka berdua akhirnya bertanding untuk menentukan siapakah juara sejati yang sesungguhnya. Ronde pertama diawali dengan pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Monroe dan Iceman pun nampak kesulitan menghindari pukulan tersebut. Tapi nampaknya itu tidak berpengaruh besar kepadanya. Monroe swings and misses. Iceman counters with a hard right. Iceman hits with a hard right in the left to Monroe's head. Karena tiba-tiba Iceman menyerang dan kemudian diakhiri dengan uppercut yang membuat Monroe terjatuh. Another left. Oh, an uppercut. And Monroe. Di ronde kedua, Iceman pun sempat terkena pukulan yang membuatnya emosi. Hingga saat Iceman menyerang balik, Monroe mendapat serangan beruntun yang membuatnya terhuyung dan bersandar di pagar. His own favorite son. The Iceman's all over. He's terrible. Monroe pun akhirnya roboh dan terlihat pusing, hingga bisa disimpulkan dua ronde ini dipimpin oleh Iceman sang champion. Di ronde ketiga, Monroe kembali diserang habis-habisan dan terus bertahan hingga akhirnya Monroe mendapatkan kesempatan. Iceman mendapatkan pukulan telak yang membuatnya keloyongan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Monroe kembali melayangkan beberapa pukulan yang membuat Iceman terjatuh untuk pertama kalinya seumur hidup. Domination. Monroe's all over him. Oh, and a right hand puts Iceman down. Saat bel berbunyi, Iceman nampak tak terima dengan itu dan kembali mencoba menyerang Monroe. Tapi untungnya hal itu berhasil diredam oleh timnya. Hingga saat bel berbunyi tanda ronde keempat dimulai, itulah puncak dari pertandingan tersebut. Dengan kombinasi pukulan yang dilayangkan Monroe dan ketenangan yang dia miliki, akhirnya Monroe berhasil membuat Iceman KO dengan pukulan yang dilayangkannya. Another left and a right. And an overhand right to the head. Pada akhirnya Monroe tetaplah sang juara sejati walaupun dunia tidak pernah mengenalinya. Sesuai kesepakatan, Iceman pun bisa kembali bebas dan Ripstein sendiri akhirnya meninggal setelah 3 minggu pertandingan tersebut. Beberapa bulan setelah bebas bersyarat, Iceman pun kembali bertanding dan mendapatkan popularitasnya kembali. Di penjara sendiri mereka semua terlihat menonton bareng dan ketika melihat Iceman memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi juara dunia, mereka yang di sana tahu bahwa Monroe lah juara sejati yang sesungguhnya. Tamat, ending yang sangat meng-KO-kan. Secara keseluruhan filmnya cukup simpel dan tidak membuat penontonnya pusing, serta berhasil membangkitkan jiwa-jiwa adrenalin dalam tubuh saya. Dan menurut saya film ini sepertinya dibuat untuk memberi pesan kepada kita bahwa di atas langit masih ada langit, dan di atas yang terkuat masih ada Saitama. Oke, sekian review bareng Jul kali ini, dan jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, sebar ke teman-teman kalian. Jangan lupa grup keluarga juga. Dan ya udahlah, saya mau ngudut ya, ngudut for life, oke.